Happy Couple, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yochandri Karu dari GKI Kebonjati dalam acara Pernikahan Bahagia. Tema bahasan kita kali ini ialah ketika dompet menipis. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita diambil dari teks Habakuk pasal 3 ayat 17-18 yang berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lebu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Happy couple, dalam perjalanan hidup keluarga, ada masa-masa ketika berkat finansial terasa cukup, dompet penuh, dan kebutuhan terpenuhi dengan baik. Namun ada juga saat-saat di mana dompet menipis, bahkan hampir kosong, sementara kebutuhan hidup tetap harus berjalan. Kita semua tahu rasanya bagaimana ketika dompet menipis. Rencana belanja harus dipangkas, keinginan harus ditunda, bahkan kebutuhan pokok terasa berat. Di titik itu, seringkali muncul kekhawatiran dalam diri kita. Bagaimana besok? Atau mampukah kita bertahan? Bahkan tidak jarang, kekurangan ekonomi menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Happy couple, Habakuk adalah nabi yang hidup pada masa yang sangat sulit. Bangsa yang mengalami krisis besar. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan makanan, kambing dan sapi pun tidak ada. Artinya penghasilan berkurang, tidak ada makanan, ekonomi runtuh. Itu seperti dompet yang menipis. Namun apa kata Habakuk? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa ya kapal? Keadaan boleh buruk, tetapi hati harus tetap teguh. Tidak berfokus pada masalah, tetapi bagaimana mengatasinya bersama dengan Tuhan yang kita imani. Happy couple, mengapa kita harus teguh hati dalam mengatasi masalah keuangan bersama sebagai suami istri? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena Tuhan tetap setia. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Teguh berarti percaya bahwa meski keadaan berubah, Allah tidak berubah. Yang kedua, karena anak-anak belajar dari keteguhan orang tuanya. Saat anak-anak melihat orang tuanya tetap bersyukur di masa sulit, mereka belajar iman yang sejati kepada Tuhan. Yang ketiga, karena hati yang teguh membawa damai. Panik membawa pikiran buntu dan membuat kita salah langkah. Tetapi hati yang tenang membuka jalan keluar. Tuhan sering bekerja melalui hati yang tetap percaya. Nah, happy couple, bagaimana kita sebagai suami istri menghadapi masalah keuangan yang bisa terjadi dalam kehidupan pernikahan kita? Yang pertama, tetap terbuka dan jujur. Jangan menyembunyikan masalah keuangan dari pasangan kita. Suami istri perlu duduk bersama, membicarakan kondisi yang ada dengan tenang, dan mencari solusi bersama. Keterbukaan suami istri melahirkan kepercayaan. Kepercayaan melahirkan kekuatan dalam menghadapi pergumulan bersama. Yang kedua, kita belajar hidup sederhana. Ketika dompet menipis, gaya hidup harus disesuaikan. Kita mengurangi pengeluaran bukan tanda kekalahan, melainkan kebijaksanaan suami istri untuk hidup saling mendukung, untuk hidup sederhana agar kita lebih kuat menghadapi kekurangan yang kita hadapi. Yang ketiga, saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Kekurangan finansial sering memicu pertengkaran. Padahal saling menyalahkan tidak menambah uang sepeser pun. Justru dapat menguras kasih dan menghancurkan semangat. Sebaliknya, saling menguatkan, melahirkan harapan dan kreativitas mencari solusi bersama yang tepat. Yang keempat, kita mengandalkan Tuhan dalam doa bersama. Suami istri yang berdoa bersama, meski hanya doa sederhana, akan merasakan damai dan penguatan. Doa membuka pintu berkat Tuhan, bukan hanya secara materi, tetapi juga dalam ketenangan hati dan jalan keluar yang tak terduga yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, happy couple, masalah keuangan sering menjadi ujian paling nyata dalam rumah tangga. Dompet bisa menipis, penghasilan bisa berkurang, kebutuhan bisa meningkat, tetapi jika hati suami istri tetap kokoh dan bersatu, keluarga akan mampu melewati badai itu. Sebaliknya, jika hati goyah, dompet tebal sekalipun tidak akan menjamin kebahagiaan dalam keluarga. Karena itu, yang terpenting bukan sekedar berapa isi dompet kita, tetapi seberapa teguh hati kita untuk saling menopang dan percaya kepada Tuhan. Justru di masa kekurangan, kita belajar
bahwa kasih, iman, dan pengharapan jauh lebih bernilai daripada materi. Happy couple, sekali lagi, dompet menipis adalah realitas yang bisa kita hadapi. Tetapi hati penuh percaya pada kasih pemeliharaan Tuhan dan menghadapinya bersama dengan suami istri adalah sebuah pilihan. Kiranya kita dapat memilih sikap yang tepat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.